Halo semuanya, halo pelajar online. Di video kali ini teman-teman gue pengen menginformasikan salah satu postingan yang ada di websitenya Detik. Dan ini berbunyinya seperti yang teman-teman terungkap. Naik ojol bayar 15.000, driver tak sampai ceban. Driver kebagian tak sampai ceban. Itu resmi dari situs atau websitenya Detik. Dan mungkin untuk para driver ini udah lumrah ya, informasi umum yang memang semua driver pun udah tahu argonya memang segitu. Jadi ketika customer ngasihnya itu 15.000, walaupun memang cash ya, kadang-kadang kan kalau customer ngasih cash kelihatannya gede banget 15.000, tetapi yang masuk ke drivernya itu enggak 15.000, tetapi di bawah 10.000. Untuk Jabodetabek aja untuk argonya 9.600, dan di luar Jabodetabek bahkan ada yang hanya mendapatkan 6.400 rupiah saja teman-teman. Jadi gue cuma ngelurusin aja, mungkin masih banyak para customer para CS yang belum tahu akan informasi ini. Jadi memang seperti itu. Jadi gua sebagai driver akan meluruskan seperti itu teman-teman, kecuali yang ini ya. Kalau gue sih ngebuletin ini aja, yang ngomongin Gojek, Grab sama Shopee dulu aja ya. Untuk Gojek dan Grab itu hampir sama, untuk argonya itu kurang lebih sama. Dan untuk Put, bahkan untuk Put, driver itu hanya mendapatkan argo sebanyak atau sekecil 8.000 aja teman-teman. Itu di bawah 2 km. Kalau semisal di atas 2 km, untuk yang masuk ke argonya si driver hanya 8.000 rupiah. Yang di atas, di bawah 2 kilo 8.000 rupiah. Kalau semisal di atas 2 kilo itu 9.600. Untuk Gojek dan Grab tidak jauh berbeda ya. Dan untuk Shopee agak lebih parah lagi. Dia walaupun 3,5 kilo pun argonya hanya 8.000. Udah patok, dia udah segitu-gitunya. Dan gue masih bingung juga sih ya untuk aplikator selain Grab sama Gojek, seperti InDriver, apalagi Borjo, ada Lala juga. Dan kita pun nggak bisa nyalahin para customer ya. Gua pun kalau semisal jadi customer pasti nyari argo yang termurah, soalnya untuk drivernya rata-rata itu juga. Dan rata-rata untuk para driver itu memiliki lebih dari satu aplikasi. Bukan mereka nggak puas atau nggak gimana-gimana gitu, karena kan namanya driver juga realistis ya, mana yang ada orderan itu yang diambil, itu yang dikejar gitu kan. Dan untuk para customer pun sama, mana yang lebih murah itu yang diambil. Dan yang gue bingung itu untuk dua hijau itu masih ngikut untuk peraturan pemerintah tentang argo minimum dan argo maksimumnya ya. Tetapi yang gue aneh kan itu kenapa untuk sistemnya untuk Borjo gitu, apakah emang oleh pemerintah tidak di ini ya, tidak dicek kah, apa tidak ada laporan kah, apakah memang untuk aplikasi itu belum resmi kah? Tapi anehnya kalau semisal belum resmi kenapa bisa tetap berjalan gitu sampai hari ini. Tapi kalau semisal sudah resmi, anehnya lagi kenapa argonya tidak mengikuti dua hijau itu, dua hijau Grab Gojek. Jadi masih banyak kesimpang siuran gitu antara argo si A, si B, si C, si D, karena makin kesini untuk aplikator makin nambah. Jadi aplikator itu makin banyak sampai sekarang udah banyak banget aplikator. Nyampe gue ngedenger juga ada Rara juga ya, katanya Rara, nggak tahu dia benar apa enggak. Dan ada lagi yang terbaru itu apa, gue lupa namanya, gue belum daftar juga sih, itu nggak tahu benar apa enggak, apa ya, lupa gue namanya, itu aplikator terbaru. Dan intinya teman-teman, untuk video kali ini gue ada sedikit harapan, mudah-mudahan sih harapan ini bisa terwakili atau terdengar lah nanti ke pihak-pihak yang memang berwenang untuk ngomongin tentang argo ini ya. Mudah-mudahan di suatu saat itu semua argo dari para aplikator itu bisa disamaratakan lah. Jadi biar semuanya adil, biar customernya juga bisa ngenilai gitu mana yang lebih baik untuk kedepannya. Soalnya untuk para driver pun agak bingung juga dia kalau semisal nggak ngambil orderan yang contohnya Borjo, contohnya Maxim lah. Maxim itu kan argonya murah, tetapi jujur aja untuk para driver
agak berat juga buat ngambil orderan si Maxim ini, karena argonya itu kan memang sudah terkenal rendah lah. Bahkan beberapa driver pun ngomong kalau Maxim ini ngancurin argo atau ngancurin harga. Mudah-mudahan suatu saat para aplikator ini bisa sama-sama kompak, ataupun para pemerintah pun ikutlah untuk bertanggung jawab, kalau enggak menaungin bagaimana caranya untuk argo itu semuanya bisa sama rata, agar adil juga, agar pemasukan para driver juga bisa stabil. Dan intinya sih cobalah untuk para petinggi-petinggi ataupun para pemerintahan sedikit memikirkan kesejahteraan para rakyatnya, soalnya kan driver juga rakyat juga kan. Oke teman-teman, dicukupkan untuk sekian. Jadi intinya untuk argo yang dibayarkan 15.000 oleh customer itu, yang masuk ke drivernya itu enggak sampai ceban itu fakta teman-teman, jadi enggak hoax. Jadi hanya 9.600, dan itu di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek malahan ada yang sampai 7.200 ya kalau nggak salah, ada yang nyampe 6.400. Bisa dibayangkan itu satu kali trip aja. Apakah mereka intinya ridho dengan argo segitu? Intinya sih bukan masalah ridho tidak ridho, tapi hanya itu yang bisa mereka kerjakan. Jadi masih belum ada peluang atau kesempatan untuk mereka pindah. Jadi kalau semisal mereka ada pilihan yang lebih baik, gue sih ya lebih yakin mereka pasti akan pindah. Karena kan sekarang itu lagi sulit ya, kondisi sekarang itu lagi sulit. Apalagi kita itu baru menghadapi yang namanya virus corona, COVID itu. Sekarang kan udah agak lebih mendingan lah. Udah untuk apa namanya, nggak seperti dulu lagi parah, sampai-sampai orang hanya boleh kerja di rumah, nggak boleh keluar. Kalau sekarang udah diperbolehkan untuk beraktivitas seperti semula. Dicukupkan teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat informasinya. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Salam pelajar online.